Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari, membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Mari kita membangun keintiman kita dengan Tuhan melalui doa puasa berantai yang diadakan selama 40 hari dari tanggal 10 Maret sampai 18 April 2025 yang diadakan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Sabtu dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Kelas Pemuridan Hidup dalam Kerajaan Allah atau Dasar Kekristenan DK Angkatan ke-47 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Dan kelas Pola Hidup Berjemaat atau HB Angkatan ke-46 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Minggu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, ku bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hadirmu. Amin, haleluya. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hey, haleluya. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, ku bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hadirmu. Oh,
Setiap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandang-Mu, biar ku memandang-Mu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandang-Mu, biar ku memandang-Mu. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandang-Mu, biar ku memandang. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandang-Mu, biar ku memandang-Mu. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaan-Mu, curahkanlah kuasa-Mu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Biar ku memandang-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang menyertai hidup kami. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Hey, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu
bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu lagu menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Hey, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu lagu menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Hey. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Kami membutuhkan tuntunan Tuhan di dalam hidup kami. Engkau terus bawa kami di dalam rencana, mengenal hati-Mu, melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk kembali. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran,
agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu.
Sungguh kami tidak dapat melangkah tanpa tuntunan Tuhan di dalam hidup kami. Sungguh kami membutuhkan Engkau, Yesus. Engkaulah segalanya di dalam kehidupan kami. Sebab Engkau gembala yang baik, yang selalu menuntun kami di jalan-jalan kebenaran. Kau bawa hidup kami lebih lagi mengenal hati-Mu, mengenal Engkau lebih pribadi lagi, ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Haleluya. Oh, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Berbagai gambaran antara relasi Tuhan dengan umatnya yang ditulis di dalam Alkitab. Salah satu gambaran terindah adalah relasi antara seorang gembala dengan kawanan dombanya. Melaluinya kita dapat melihat hikmat, kasih, dan kesetiaan Tuhan di dalam memelihara dan menuntun umatnya. Dengan memahami tuntunan Tuhan Sang Gembala yang baik di dalam hidup kita, maka kita akan mampu memandang hari esok kita dengan penuh pengharapan dan bukan di dalam kesia-siaan. Di dalam kehidupan yang semakin level up dan bukan level down. Hidup yang semakin bermutu, semakin bermakna dan bukan hidup di dalam kesia-siaan. Dalam hal ini, semua orang di dalam kehidupannya tidak terlepas dari 3 aspek relasi. Aspek pertama yaitu relasi yang bersifat vertikal atau relate up. Aspek yang kedua yaitu relasi yang bersifat internal atau relate in. Dan aspek yang ketiga yaitu relasi yang bersifat eksternal atau relate out. Yang dimaksud dengan relate up adalah relasi kita dengan Tuhan. Sedangkan relate in yaitu relasi dengan diri kita sendiri. Dan relate out yaitu relasi kita dengan sesama dan alam ciptaan Tuhan. Di dalam hal kebugaran relasi, hal itu dimulai dari relasi yang serasi dengan Tuhan. Apabila relasi dengan Tuhan sehat, maka relasi kita dengan diri sendiri dan relasi kita dengan sesama manusia juga akan menjadi sehat. Dan hasilnya kita akan mengalami kehidupan yang berbahagia atau bermakna. Sebaliknya, kalau relasi kita dengan Tuhan tidak harmonis, maka relasi kita dengan diri sendiri juga akan tidak serasi dan hal itu juga akan berdampak secara negatif terhadap relasi kita dengan sesama kita. Bila relasi kita dengan Tuhan dalam keadaan yang rusak
atau tidak sehat, tidak harmonis, maka kita tidak akan mengalami damai di dalam hati kita dan citra diri kita akan dalam keadaan yang tidak sehat pula, sehingga relasi kita dengan orang lain akan bersifat toksik atau tidak bugar. Akibatnya kita akan mengalami kehidupan yang tidak berbahagia. Apa yang dialami oleh Adam dan Hawa sesudah kejatuhan mereka di dalam dosa, yaitu sebagaimana yang dituliskan di dalam Kejadian 3 menunjukkan hal tersebut. Pentingnya relasi dengan Tuhan itu diutarakan di dalam berbagai gambaran, diantaranya yaitu gambaran relasi antara pokok anggur dengan carang-carangnya. Sebagaimana carang pohon anggur tidak dapat bertahan hidup kalau ia tidak tinggal tetap pada pokoknya. Demikianlah kita akan mengalami kehidupan yang maksimal atau berbahagia hanya bila kita memiliki relasi dengan Kristus. Selain itu, relasi kita dengan Tuhan juga digambarkan seperti relasi seorang bapa dengan anak-anaknya, relasi pengantin laki-laki dengan pengantin perempuannya, seorang tukang periuk dengan tanah liat di tangannya, seorang raja dengan rakyatnya, seorang tuan dengan hambanya, seorang sahabat dengan sahabat dekatnya, seekor raja wali dengan anak-anaknya, seorang tukang perhiasan dengan emas atau perak yang sedang dibentuknya, sebuah kota yang dikelilingi oleh benteng yang teguh dengan penduduk yang diam di dalamnya, dan masih banyak gambaran lainnya. Semuanya itu menunjukkan kekayaan dan kepelbagaian dimensi dari relasi Tuhan dengan kita sebagai umatnya. Di antara pelbagai metafora tentang relasi Tuhan dengan umatnya yang ditulis di dalam Alkitab tersebutlah salah satu gambaran yang terindah antara seorang gembala dengan kawanan dombanya. Melaluinya kita dapat melihat hikmat, kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam memelihara umatnya secara bertanggung jawab. Itulah relasi yang memampukan kita untuk memandang hari esok dengan penuh pengharapan dan bukan di dalam keputusasaan. Sebab Tuhan bagaikan seorang gembala yang dengan hikmat, kasih dan kesetiaannya menuntun kita menuju hari depan yang tidak akan mengecewakan. Di dalam relasi dengan Tuhan, yaitu Sang Gembala tersebut, kita akan menjalani kehidupan ini secara level up atau kehidupan yang semakin hari semakin berbahagia, semakin hari semakin bermutu, dan bukan dengan kehidupan yang level down alias kehidupan di dalam gairah yang semakin merosot dan berlangsung di dalam kesia-siaan. Di dalam kerangka tersebut, mari kita membaca sebagian di dalam Yohanes pasal 10. Di dalam pasal tersebut Tuhan Yesus mengutarakan keberadaannya yang bagaikan seorang gembala terhadap kawanan dombanya. Di situ kita akan melihat apakah yang diperlukan untuk mengalami pemeliharaan Tuhan, yaitu di dalam bentuk tuntunannya bagi kehidupan kita sehari-hari. Di dalam hal ini, mari kita membaca di dalam Yohanes pasal 10 ayat 14 dan ayatnya yang ke-27 sampai ke-28. Demikian firman Tuhan di ayat ke-14 mengatakan, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Di ayat ke-27 dikatakan, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku." Lebih lanjut di dalam ayat ke-28 dikatakan, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Sebagaimana yang telah saya utarakan di ayat yang barusan kita baca tadi, di situ kita bisa melihat Tuhan Yesus mengutarakan siapa dirinya bagi para pengikutnya. Pada saat itu Yesus berada di kota Yerusalem dan berbicara kepada para pemuka agama Yahudi yang meminta keberadaannya sebagai Sang Mesias atau Juru Selamat yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi. Di ayat-ayat tersebut Yesus mengutarakan pernyataan yang telah ia sampaikan sebelumnya, yaitu sebagaimana yang dituliskan di dalam ayat ke-14 bahwa ia adalah bagaikan seorang gembala dan para pengikutnya adalah bagaikan domba-dombanya. Untuk membedakan dirinya dengan pemuka agama Yahudi yang di ayat 11 sampai 15, ia umpamakan sebagai gembala upahan. Yesus mengutarakan bahwa dirinya gembala yang baik. Tentu ketika mendengar pernyataan Tuhan Yesus ini, para pemuka agama Yahudi dan orang-orang yang sedang mendengarkan ajarannya teringat kepada pernyataan Daud mengenai Allah sebagai gembala umatnya.
Pernyataan yang diutarakan dalam Mazmur yang sangat terkenal yaitu Mazmur pasal 23. Di dalam Mazmur tersebut dikemukakan bahwa Allah adalah bagaikan gembala yang membimbing kawanan dombanya ke air yang tenang dan menuntun mereka di jalan yang benar. Semua itu merupakan bentuk pemeliharaan dan penggembalaan yang dilakukan Allah terhadap umatnya. Bagi kawanan domba, tuntunan atau bimbingan dari gembala ini sangatlah mereka perlukan. Sebab kawanan domba memerlukan tuntunan agar memperoleh makanan. Selain itu juga mereka juga mudah tersesat dan sangat memerlukan perlindungan terhadap hewan-hewan buas yang hendak memangsa mereka. Hal tersebut dikemukakan di dalam Mazmur pasal 23 ayat 2, di dalam Yesaya pasal 53 ayat 6, dan Yohanes pasal 10 ayat 12. Bukankah hal yang sama kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari? Sebagaimana yang telah diutarakan pada minggu yang lalu, bahwa di dalam kehidupan ini kita tidak dapat melepaskan diri kita dari keharusan untuk membuat berbagai keputusan demi keputusan. Keputusan-keputusan yang menentukan keadaan kita di masa kini dan juga bahkan menentukan keadaan kita di masa yang akan datang. Sehingga kita bagaikan kawanan domba yang harus mengetahui jalan mana yang perlu kita tempuh untuk mendapatkan rumput yang hijau dan air yang tenang. Di saat yang sama, tidak dapat kita pungkiri bahwa kita memiliki pengetahuan yang terbatas, sehingga tidak jarang terjadi kita salah mengambil keputusan dan hasilnya kita bagaikan domba yang tersesat dan tidak mengetahui arah mana yang seharusnya kita tempuh. Sedangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari kita bagaikan domba yang dikelilingi oleh hewan buas yang siap memangsa diri kita. Di dalam hal ini, pelbagai bahaya senantiasa mengancam diri kita, baik bahaya yang ditimbulkan oleh manusia, roh-roh kegelapan maupun keadaan di sekitar kita. Dalam semuanya itu kita sangat memerlukan bimbingan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab hikmat Tuhan tidak terbatas, sehingga di dalam bimbingannya kita akan dimampukan untuk membuat keputusan demi keputusan yang tepat, sehingga terlindung dari langkah yang salah dan bahaya yang mengancam kehidupan kita. Dengan memperhatikan kata Tuhan Yesus di ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, yaitu Yohanes pasal 10 ayat 14 dan ayat 27 sampai 28, maka kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya untuk hidup di dalam bimbingan Tuhan, kita perlu membangun keakraban dengan Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan, yang pertama, kita perlu membangun keakraban dengan Tuhan. Keakraban dengan Tuhan ini diutarakan oleh Tuhan Yesus sebagai mengenal Dia. Tentang hal itu di dalam Yohanes pasal 10 ayat 14, Tuhan Yesus berkata sebagai berikut, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Perlu kita memahami bahwa kata mengenal atau dalam bahasa Yunani ginosko bukan berarti sekedar tahu, namun mengandung makna yang jauh mendalam, yaitu memiliki relasi yang erat. Relasi yang mendalam sebagaimana layaknya relasi antara suami dan istri. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar penjelasan mengenai perbedaan antara kata tahu dan juga kata kenal. Tahu berkaitan dengan pengetahuan kognitif, sedangkan kenal adalah pengetahuan berdasarkan relasi. Bapak Ibu mungkin mengetahui siapa Presiden Amerika Serikat yang sekarang. Dengan membaca riwayat hidupnya, Bapak Ibu akan mengetahui siapakah nama istrinya, nama anak-anaknya, pendidikan, dan karir yang pernah ia tempuh, bahkan termasuk sifat dan kegemarannya. Namun tidak berarti dengan demikian maka Bapak Ibu dapat dianggap bahwa Bapak Ibu dianggap mengenal beliau. Sebab bila Bapak Ibu tidak pernah bertemu dan menjalin relasi dengan dia, maka Bapak Ibu hanya sekedar mengetahui namun tidak sungguh-sungguh mengenal dirinya. Demikian juga dengan Tuhan, kita mungkin mengetahui seluk-beluk tentang Tuhan. Hal itu bukanlah salah dan tidak perlu, namun tidaklah cukup, sebab pengetahuan belaka tidak akan membuat kita mengenali suara Tuhan ketika Tuhan menuntun hidup kita. Karena di dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak suara yang berkumandang di telinga hati kita. Suara dari diri kita sendiri, suara dari orang-orang di sekitar kita,
dari saudara-saudara kita, suara dunia tempat kita berada. Semua suara itu belum tentu mengandung kebenaran. Selain itu, masih ada lagi suara dari roh kegelapan yang bermaksud untuk menyesatkan kehidupan kita, dan suara Roh Kudus yang bermaksud untuk membimbing kita di dalam kehidupan yang benar, di dalam kebenaran. Bagaimana kita dapat membedakan suara yang berseliweran tersebut? Di satu sisi, kita perlu mengetahui tuntunan yang Tuhan berikan melalui Alkitab. Di sisi lain, kita perlu memiliki keakraban dengan Tuhan. Melalui Alkitab, kita dapat mengenal tuntunan Tuhan yang bersifat prinsipil seperti jangan mencuri, jangan menipu, jangan berzina, dan pelbagai prinsip kebenaran lainnya. Sedangkan melalui keakraban dengan Tuhan, kita dapat mengenal tuntunannya yang bersifat spesifik, Roh Kudus yang berbicara kepada kita. Keakraban atau relasi pribadi inilah yang memungkinkan kita dapat mengenali suara Tuhan di dalam kehidupan kita kalau kita bergaul akrab dengan Tuhan. Memang Tuhan dapat berbicara dengan pelbagai cara, seperti misalnya penglihatan, suara yang terdengar, nubuatan, dan berbagai cara lainnya. Namun cara yang paling umum yang ia gunakan adalah berbicara melalui hati nurani. Disinilah pentingnya keakraban dengan Tuhan, sehingga ketika ia berbicara, kita dapat mengenali suaranya. Selanjutnya, untuk hidup di dalam bimbingan Tuhan, maka kita perlu membuka hati terhadap suara Tuhan. Yang dimaksud dalam hal ini adalah kita perlu bersikap terbuka terhadap tuntunan Tuhan. Keterbukaan diperlukan sebab kalaupun Tuhan berbicara, namun bila kita menutup diri kita kepadanya, maka kita tidak akan dapat mendengarkan suaranya tersebut. Hal ini sama seperti kalau Bapak Ibu mengikuti uraian firman Tuhan yang sedang saya bawakan ini, dan di saat yang sama pikiran Bapak Ibu sedang melayang ke sana kemari, maka kalaupun secara fisik telinga Bapak Ibu menangkap suara saya, namun perkataan saya tentu tidak akan masuk ke dalam pikiran Bapak Ibu. Bukankah hal seperti itu sering terjadi di dalam ibadah? Dua orang datang beribadah bersama-sama, mereka duduk berdampingan. Saat lagu puji-pujian dinyanyikan, mereka bernyanyi bersama-sama. Saat khotbah disampaikan, mereka sama-sama mendengarnya. Ketika pulang, yang seorang dengan penuh antusias berkata, "Puji Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah hari ini benar-benar menjawab pertanyaan hati saya. Khotbah hari ini sangat menguatkan iman saya untuk mengetahui apa yang harus saya lakukan di dalam kehidupan saya." Berlainan dengan orang yang pertama ini, orang yang kedua justru menjawab dengan wajah yang muram. Ia berkata, saya tidak mendapat apa-apa dari khotbah hari ini. Bahkan saya tidak ingat apa yang disampaikan oleh pengkhotbah dalam ibadah tadi. Justru ketika khotbah disampaikan, saya merasa bosan dan sangat mengantuk. Apa yang membedakan di antara kedua orang ini? Keterbukaan hati mereka terhadap suara Tuhan. Orang pertama datang dengan hati yang haus untuk mendengarkan suara Tuhan, sehingga di sepanjang ibadah ia membuka hati untuk mendengarkan suara Tuhan. Sedangkan orang yang kedua mengikuti ibadah secara asal-asalan. Sementara ibadah berlangsung, tubuhnya memang hadir di tempat ibadah, namun pikirannya sedang melayang kemana-mana. Artinya secara fisik ia mendengar uraian firman Tuhan, namun secara batiniah ia bersikap tertutup terhadap suara Tuhan. Akibatnya ketika Tuhan berbicara, ia tidak dapat mendengar suara Tuhan yang menuntun umatnya. Karena itu di dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 tadi, Tuhan Yesus berkata sebagai berikut, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku." Di sini Tuhan Yesus berkata bahwa domba-dombanya, yaitu orang-orang yang mengikut dia, mendengarkan suaranya. Kata mendengarkan atau to hear dalam bahasa Yunani, yaitu bahasa yang digunakan untuk menulis kitab perjanjian baru, menggunakan kata kerja yang berbentuk present indikatif aktif. Itulah bentuk kata kerja yang menunjukkan sikap secara aktif atau indikatif dan bersikap terus-menerus atau present indikatif. Sehingga bila diterjemahkan secara literal atau harafiah, maka di ayat tersebut Tuhan Yesus berkata, "Domba-dombaku terus-menerus secara aktif mendengarkan suaraku." Kalimat tersebut menunjukkan bahwa sebagai pengikut Kristus, kita harus senantiasa bersifat aktif dan terbuka terhadap tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Keterbukaan yang kita wujudkan dengan setiap hari kita mengawali hari kita dengan berkata kepada Tuhan, Tuhan, tuntunlah hidupku, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku ini mendengar. Kalimat terakhir tersebut merupakan kalimat yang diajarkan oleh Imam Besar Eli kepada Samuel yang masih berusia muda, sebagaimana yang ditulis di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 9. Biasakan untuk bersifat terbuka terhadap suara Tuhan dan kita akan menjadi peka terhadap suaranya tersebut. Mari kita membiasakan diri kita untuk bersifat terbuka terhadap suara Tuhan dan kita akan menjadi peka terhadap suara Tuhan yang menuntun kehidupan kita tersebut. Untuk hidup di dalam bimbingan Tuhan, maka yang ketiga, kita perlu menaati tuntunan Tuhan. Sikap ketaatan ini sangatlah penting sebab bila kita terus-menerus menolak dan mengabaikan tuntunan Tuhan, maka lama-kelamaan hati kita pun akan tumpul dan tidak lagi peka terhadap tuntunannya. Oleh sebab itu di dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 Tuhan Yesus berkata, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Di sini dia berkata bukan saja domba-dombanya yang mendengarkan suaranya, namun mereka juga mengikut dia. Artinya domba-domba itu mengikuti atau menaati tuntunan yang Tuhan berikan kepada mereka. Sebab kalaupun kita mendengar suara Tuhan, namun kalau kita tidak menaati tuntunan yang Ia sudah berikan kepada kita, maka tuntunan Tuhan yang kita dengar itu tidaklah akan ada gunanya. Bukan itu saja, bila kita tidak melakukannya secara terus-menerus, maka lama-kelamaan kepekaan kita terhadap suara Tuhan akan menjadi pudar. Dan ketika Tuhan berbicara kepada kita, kita tidak akan dapat lagi mendengarnya. Hal ini tidak terlepas dari realitas bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kebiasaan dan bahkan terbentuk oleh kebiasaan. Hal tersebut diutarakan oleh Clark, seorang psikolog dan pengajar di University of Guelph di Ontario, Kanada, dalam tulisannya yang berjudul We Are Creatures of Habits. Ia berkata bahwa sebagian besar perilaku seseorang adalah karena kebiasaan-kebiasaan dalam diri orang tersebut. Kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk, yang dikerjakan secara berulang-ulang. Dalam hal ini perlu kita pahami kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk di dalam diri kita lama-kelamaan akan membuat nurani kita antara bertambah tajam atau semakin tumpul. Kebiasaan kita untuk menaati tuntunan Tuhan akan membuat nurani kita semakin peka sehingga kita dapat mengenali tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, bila kita membiasakan diri kita untuk tidak menaati tuntunannya, maka nurani kita akan menjadi semakin tumpul. Dan ketika Tuhan berbicara, maka kita tidak akan dapat lagi mendengar suaranya. Hal yang sama seperti yang terjadi pada seekor katak yang dimasukkan ke dalam panci berisi air yang dipanaskan secara perlahan-lahan. Sebagaimana yang mungkin Bapak Ibu ketahui bahwa katak adalah hewan yang bersifat sebagai hewan berdarah dingin. Yang dimaksudkan dengan berdarah dingin bukanlah dalam arti tidak berperasaan atau bersifat kejam, namun hewan yang suhu tubuhnya dengan mudah menyesuaikan diri dengan suhu lingkungannya. Sebagai akibat, ketika suhu air tempat ia berada mulai naik dan bertambah panas, katak tadi langsung menyesuaikan dirinya dengan perubahan suhu tersebut. Ia berenang dengan nyaman tanpa merasa kepanasan. Suhu air semakin tinggi dari 30 derajat menjadi 35 derajat Celcius. Si katak tadi tetap tenang-tenang saja. Dari 30 derajat menjadi 40 derajat. Si katak tetap masih merasa nyaman-nyaman saja. Ketika air dalam panci itu sudah hampir mendidih, di saat itu si katak barulah menjadi sadar dan ia ingin melompat keluar dari panci, tetapi sudah terlambat. Ia sudah keburu menjadi suike. Begitu pula dengan manusia, kalau ia membiasakan diri dengan mengabaikan tuntunan Tuhan dan tidak mengikuti suara Roh Kudus yang berbicara di dalam hatinya, maka lama-kelamaan nuraninya akan menjadi tumpul. Dan di satu titik ketika Tuhan berbicara, ia tidak akan dapat lagi mendengarkan suara Tuhan tersebut. Oleh karena itu adalah sangat penting bersikap menaati tuntunan Tuhan. Sebab hanya dengan demikian barulah kepekaan kita terhadap suaranya akan terpelihara dan semakin tajam, bahkan semakin bertumbuh.
Di sepanjang bulan ini kita melihat apa yang Alkitab telah ajarkan tentang hidup di dalam tuntunan Tuhan Yesus. Minggu yang lalu kita telah melihat Tuhan Yesus mengutarakan dirinya sebagai sang terang yang menerangi dan membimbing jalan kehidupan kita. Hari ini kita menelaah pernyataan Tuhan Yesus bahwa Dia bagaikan gembala yang baik yang membimbing kawanan domba-dombanya. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 28 ia berkata bahwa sebagai gembala yang baik ia memberikan hidup yang kekal bagi para pengikutnya. Itulah kehidupan yang penuh dengan makna, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang, yaitu di balik kehidupan di dalam dunia sekarang ini. Itulah kehidupan yang tidak sia-sia dan yang tidak akan pernah kita sesali. Untuk mengalami tuntunan atau bimbingannya sebagai sang gembala ada 3 hal yang kita perlukan, yaitu yang pertama membangun relasi yang akrab dengan Tuhan, yang kedua membuka hati terhadap suara Tuhan, dan yang ketiga kita harus menaati tuntunannya di dalam kehidupan kita. 3 hal tersebut antara lain kita lakukan dengan membangun kehidupan doa setiap hari, mengawali setiap hari kita dengan berdoa kepada Tuhan, membaca Alkitab, firman-Nya, tuntunannya setiap hari. Bukan hanya seminggu sekali ketika kita sedang mengikuti ibadah bersama, sama seperti yang kita lakukan saat ini. Dan mari kita melakukan apa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan cara demikian kita akan membangun keakraban dengan Tuhan, keakraban yang mendatangkan kehidupan yang level up dan bukan level down. Keakraban dengan Tuhan Yesus yang sangat kita perlukan dalam kaitan itu, maka mulai tanggal 10 Maret 2025 yaitu minggu yang kedua dari bulan Maret ini, kita akan memasuki minggu-minggu Prapaskah, di samping mengikuti ibadah di setiap hari Sabtu dan juga ibadah di setiap hari Minggu. Mari kita mengikuti doa pagi setiap hari Senin sampai hari Sabtu yang dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat untuk berdoa bersama secara online melalui via Zoom meeting selama 40 hari. Dalam masa Prapaskah tersebut kita akan menyiapkan memperingati hari Jumat Agung dan menyambut Paskah. Persiapan yang mengakibatkan hari Jumat Agung dan Minggu Paskah di bulan April yang akan datang bukan sekedar perayaan biasa saja, namun membukakan pintu berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Maka dari itu mari kita jangan lewatkan doa pagi Prapaskah ini setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa di dalam kehidupan kami, acap kali kami diperhadapkan kepada persimpangan jalan. Dan di dalam keterbatasan kami, seringkali Tuhan kami tidak tahu pilihan mana yang harus kami ambil dan keputusan apa yang harus kami buat. Itu sebabnya Tuhan, kami menyadari betapa kami memerlukan tuntunan-Mu sebagai gembala yang baik di dalam kehidupan kami untuk menuntun kami sebagai kawanan domba-domba-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu yang memenuhi kehidupan kami, yang menuntun kehidupan kami. Sebab kami percaya Tuhan bahwa tuntunan-Mu yang akan memampukan kami untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat, yang akan membawa kehidupan kami menjadi semakin level up, menjadi semakin berbahagia dan bermutu. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami, relasi kami serahkan seluruhnya ke dalam tuntunan-Mu, di dalam hikmat, kasih dan kesetiaan-Mu yang tidak terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Amin. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan-Ku bejana-Mu untuk
Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita arahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tuntunan Tuhan, dan mari kita menerima berkat-Nya dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan atas kehadiran-Mu di dalam ibadah kami. Kami bersyukur untuk segala pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah henti-hentinya di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa tuntunan-Mu di dalam hikmat-Mu, kasih dan kesetiaan-Mu itu akan terus Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, untuk meresponi segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami mau mengarahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami mau mengangkat hati kami kepadamu Tuhan, dan kami mau angkat tangan kami, seluruh kehidupan kami untuk menerima berkat yang daripadamu. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memimpin dan menuntun langkah demi langkahmu, sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.